Namaku Tri, usia 32 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Rendra, seorang juragan tambak di desa, pesisir kecil di pinggiran kota Tuban. Hidup kami sederhana tapi cukup. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuknya sebelum ia berangkat ke tambak bersama beberapa pekerja. Aku sering mengantar bekal, kadang sekadar menemaninya memeriksa air atau memberi makan udang. Rendra bukan tipe pria romantis, tapi dulu ia selalu punya cara membuatku merasa aman. Aku percaya padanya sepenuhnya, sampai perlahan sesuatu berubah tanpa aku sadari. Beberapa bulan terakhir sikap Rendra mulai berbeda. Ia lebih sering pulang larut, beralasan harus mengawasi panen malam. Kadang aku mencoba menghubungi, tapi pesannya hanya dibalas singkat. Saat di rumah pun, ia lebih banyak diam, tatapannya kosong, seolah pikirannya ada di tempat lain. Aku mencoba mengerti, mungkin lelah pikirku. Tapi entah kenapa ada firasat aneh yang sulit dijelaskan. Suatu sore aku mengantarkan makan siang ke tambak tanpa memberitahunya. Biasanya Rendra senang kalau aku datang tiba-tiba, tapi hari itu ia terlihat kaget. Di sisi pondok tambak, aku melihat seorang perempuan muda, Sari, pekerja baru yang beberapa minggu terakhir sering disebut-sebut oleh para buruh. Ia menyapaku sopan, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. Aku menepis pikiran buruk, mencoba percaya bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun sejak hari itu jarak di antara kami makin terasa. Rendra mulai sering menghindar, tak lagi menanyakan kabar atau sekadar menatap seperti dulu. Aku menunggu setiap malam dengan perasaan cemas, tapi yang datang hanya sunyi dan alasan yang sama. Tambaknya sedang banyak masalah. Aku mencoba kuat di depan anak kami, Arga, yang baru berusia 5 tahun. Aku tidak ingin ia melihat ibunya rapuh. Hingga suatu malam, saat aku menjemur pakaian di halaman belakang, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Samar-samar, aku melihat Rendra menurunkan seseorang. Bukan teman tambaknya, bukan rekan kerja, melainkan Sari, perempuan muda itu. Mereka bicara pelan, lalu tertawa kecil sebelum berpisah. Saat itu jantungku berdegup tak karuan. Aku berdiri kaku di balik tirai, tak tahu harus percaya pada siapa, kecuali pada kenyataan bahwa mungkin ada sesuatu yang mulai retak dalam rumah tanggaku. Sejak malam itu pikiranku tidak tenang. Setiap kali Rendra berpamitan ke tambak, bayangan Sari selalu muncul. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin aku salah menafsirkan. Tapi semakin aku mencoba menutup mata, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Rendra mulai mengganti parfum, sesuatu yang tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia juga sering membawa telepon keluar rumah saat menerima panggilan, dan setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Urusan tambak. Suatu pagi, aku sengaja datang lebih awal ke tambak dengan alasan ingin membantu menimbang hasil panen. Namun sesampainya di sana, pondok yang biasanya ramai justru sepi. Dari kejauhan, aku melihat 2 sosok di balik gubuk kecil di tepi kolam. Langkahku terhenti ketika ku dengar suara tawa perempuan, suara yang terlalu familiar untuk diabaikan. Tubuhku lemas. Dan entah bagaimana aku masih bisa berdiri di situ, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana suamiku berbicara lembut kepada Sari dengan tatapan yang dulu hanya milikku. Aku tak sanggup mendekat. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku pulang dengan langkah gemetar. Seharian aku hanya duduk di dapur, menatap panci yang tak kunjung kusentuh. Saat Rendra pulang malamnya, aku masih berusaha bersikap biasa, menatapnya dengan senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu telah benar-benar berubah. Hari-hari berikutnya jadi beban. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi setiap gerakannya terasa berat. Beberapa tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang mereka sering melihat Rendra dan Sari ke pasar bersama. Ada juga yang melihatnya mengantar perempuan itu ke rumah kontrakan di pinggir desa. Aku pura-pura tidak mendengar, meski setiap kata mereka seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Malam itu aku memberanikan diri bertanya langsung. Rendra, ada sesuatu yang ingin aku tahu. Kamu dan Sari, sebenarnya apa? Ia terdiam lama. Suara jangkrik di luar terdengar jelas, seperti menunggu jawabannya. Lalu ia menunduk, mengusap wajah dan berkata pelan, "Aku minta maaf, Tri. Aku khilaf." Kata-kata itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya tanpa suara, hanya bisa menangis dalam hati. Tak ada amarah, hanya kecewa yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Saat ia keluar meninggalkan rumah malam itu, aku tahu keheningan yang tersisa bukan sekadar jeda, melainkan ahwala dari kehilangan yang sebenarnya. Sudah 2 bulan sejak Rendra pergi dari rumah. Katanya ingin menenangkan diri, tapi aku tahu ia kini tinggal bersama Sari di rumah kontrakan dekat tambak. Awalnya, setiap malam aku menangis diam-diam di kamar, berusaha menenangkan diri agar Arga tidak mendengar. Namun lama-lama aku lelah. Aku sadar, hidup tidak bisa berhenti hanya karena seseorang memilih pergi.
Aku masih punya anak yang butuh senyum ibunya, dan tambak kecil yang masih harus dikelola agar dapur tetap berasap. Suatu pagi, saat aku menyiangi rumput di sekitar tambak belakang rumah, datang seorang pria muda membawa peralatan tukang. Namanya Joko, pekerja baru yang dikirim oleh pemilik lahan sebelah. Ia sopan, ramah, dan selalu menawarkan bantuan setiap kali melihatku kesulitan. Awalnya aku menolak. Malu rasanya dibantu orang lain. Tapi ia tetap datang setiap pagi, membawa senyum yang entah kenapa terasa tulus. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Kami mulai sering berbincang sambil menunggu air tambak surut. Joko banyak bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang ibunya di kampung, dan tentang mimpinya ingin punya tambak sendiri suatu hari nanti. Aku jarang bicara banyak, tapi entah kenapa, bersamanya aku merasa tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada penghakiman, hanya percakapan ringan yang mengisi kekosongan hari-hariku. Suatu sore, saat aku hampir terpeleset di pematang, Joko cepat menahan tanganku. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa sudah lama sekali aku tidak merasa diperhatikan seperti itu. Aku menunduk, malu, tapi juga hangat. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati, Putri. Kadang yang bikin jatuh bukan tanahnya licin, tapi pikiran yang lagi berat." Aku tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sejak hari itu, aku mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Aku tahu bukan berarti luka di hatiku sembuh. Tapi kehadiran Joko membuatku belajar bahwa kebahagiaan bisa tumbuh lagi, meski dari sisa-sisa kehancuran. Setiap kali Arga tertawa bermain di dekat tambak, aku melihat secercah harapan baru. Namun jauh di dalam hati, aku juga tahu, suatu saat nanti, aku harus berani berhadapan dengan masa laluku. Bukan untuk memaafkan Rendra sepenuhnya, tapi untuk benar-benar membebaskan diriku sendiri. Suatu pagi menjelang panen, aku harus pergi ke tambak besar milik Rendra. Aku tak berniat menemuinya, hanya ingin memastikan pembagian lahan karena sebagian hasil masih tercatat atas namaku. Udara pesisir terasa berat, langit mendung seolah menahan hujan. Saat aku tiba, beberapa pekerja berhenti bekerja, menatapku dengan raut canggung. Di antara mereka, Sari berdiri dengan wajah pucat. Tak lama, Rendra keluar dari pondok kecil di pinggir kolam. Wajahnya tampak lelah, janggut tipis menghiasi dagunya. Untuk sesaat kami hanya saling menatap tanpa kata. "Aku cuma mau urusan panen ini selesai, biar nggak ada lagi yang harus ditunda," kataku pelan. Rendra mengangguk, matanya menatap tanah. "Aku tahu aku salah, Tri. Aku nyesel," katanya lirih. Aku menelan ludah, menahan perasaan yang datang bertubi-tubi. Menyesal nggak bikin semuanya balik lagi. "Ren," jawabku, mencoba tenang meski suaraku bergetar. Sari menunduk, dan suasana di sekeliling mendadak hening. Hanya suara air tambak yang bergelombang pelan. Aku menyerahkan berkas hasil panen, lalu berbalik pergi. Tapi langkahku terhenti ketika Rendra berkata, "Aku pengen pulang, Tri, aku kangen Arga." Aku menatapnya lama, lalu menjawab tanpa menoleh, "Pulanglah kalau memang niatmu untuk jadi ayah, bukan untuk menambal kesepian." Setelah itu aku melangkah pergi, membiarkan angin asin pesisir membawa sisa suara di belakangku. Beberapa minggu berlalu, hidup kembali berjalan. Aku tetap mengurus tambak kecilku, kini dengan bantuan Joko yang semakin banyak mengambil peran. Ia tak pernah membahas masa laluku, hanya bekerja dan memastikan aku tidak kelelahan. Suatu sore, setelah panen kecil berhasil, kami duduk di pinggir tambak menikmati senja. Arga berlari di tepi pematang, tertawa riang. Aku menatap langit yang perlahan berubah jingga, sementara suara ombak dari kejauhan menyatu dengan desau angin. Joko menatapku dan berkata pelan, "Hidup kadang nggak adil, tapi Tuhan selalu kasih cara buat kita bertahan." Aku tak menjawab, hanya menatap wajahnya yang tenang. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lapang. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri tanpa rasa takut. Saat Arga memanggil dari kejauhan, aku tersenyum, bukan pada siapapun, tapi pada diriku sendiri. Kadang, orang yang paling kita percaya, justru yang paling dalam melukai kita. Tapi hidup tidak berhenti di sana. Tri belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari menemukan dirinya sendiri. Bahwa kekuatan sejati bukan saat seseorang tetap tinggal, tapi ketika kita bisa berdiri lagi setelah ditinggalkan. Setiap luka akan sembuh seiring waktu, bukan dengan membalas, tapi dengan menerima dan melangkah lebih tenang. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang memilih pergi,
Tapi siapa yang berani tetap bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri?